Baik, di hari yang pertama ini kita akan belajar tentang merakit komputer. Sebenarnya materi kursus ini dikhususkan untuk siswa-siswi SMP ya, SLTP, baik itu di SMP, MTS ataupun yang sederajat, kelas 7, 8 ataupun kelas 9. Makanya materinya nanti yang akan saya kasihkan materi dasar, itu kan tidak terlalu mendetail. Tapi kalau Anda ingin mengikuti materi ini atau kursus ini, silahkan saja karena memang materinya, videonya terbuka untuk umum. Sebelum kita merakit komputer, tentu hal yang harus kita perhatikan adalah keselamatan kerja dulu ya. Supaya apa? Supaya merakitnya lancar, tidak terjadi konsleting listrik ataupun yang lainnya, ataupun ada strum ke kita ataupun yang lainnya lah. Makanya untuk keselamatan kerja perlu diperhatikan. Dan yang akan saya kenalkan yang paling terpenting dalam merakit komputer itu, yang pertama adalah kita butuh yang namanya ini, gelang antistatik ya. Kenapa? Karena sebenarnya ketika merakit komputer, alat-alatnya ada atau mengandung aliran listrik ya, meskipun kecil seperti itu. Makanya baiknya menggunakan gelang antistatik seperti ini ya. Kemudian baiknya Anda menggunakan alas kaki juga, apalagi yang langsung ke lantai ya, seperti itu. Boleh pakai sendal, boleh pakai sepatu biar aman. Lebih baik juga kita menggunakan yang namanya sarung tangan ya, seperti itu. Tapi mohon maaf untuk saat ini tidak atau belum saya siapkan. Kita akan menggunakan yang ada dulu, yang penting aman untuk merakit. Yang pertama gelang antistatik, yang kedua itu pakai alas, itu penting nanti kalau Anda mau mencoba untuk merakit komputer ya. Sebelum merakit komputer tentu kita harus kenal alat-alatnya dulu atau hardware-nya, perangkat kerasnya. Jadi yang ada di pikiran kita mungkin, wah merakit komputer sulit gitu kan, harus nyolder atau apa seperti itu ya. Ternyata sebenarnya tidak sesulit yang kita pikirkan, tidak sesulit yang kita bayangkan. Yang ada di hadapan Anda, di hadapan saya khususnya, ini adalah nama-nama hardware pada komputer ya. Sedikit sebenarnya ya. Apalagi kalau misalkan nanti Anda sudah memasang alat-alat ini ya, itu kelihatan oh ternyata sedikit gitu kan hardware-nya. Nah, ini akan saya kenalkan dulu ya sebelum merakit komputer. Yang pertama saya akan mengenalkan dari sini dulu ya. Nah, pasti Anda ini menyebutnya CPU. Kenapa? Karena memang kita mengenalnya ini dengan istilah CPU. Kalau kita perhatikan gitu kan, kalau kita tahu apa sih sebenarnya kepanjangan dari CPU itu Central Processing Unit. Sentral itu pusat, processing itu memproses, unit itu bagian pusat untuk memproses. Tapi sebenarnya bagian pusat untuk memproses ini bukan ini. Yang bagian pusat untuk memproses ini prosesor. Nah, ini otaknya ya. Tetapi karena masyarakat di Indonesia gitu kan sering menganggapnya atau menyebutnya ini CPU, ya sudahlah seperti itu. Walaupun sebenarnya kurang betul juga. Kenapa? Karena yang namanya CPU atau prosesor itu ini, kalau ini namanya casing. Cuman karena bingung lah ini menyebutnya apa, ya sudahlah kita sebut saja ini sebagai CPU. Tapi kita harus tahu ya bahwa sebenarnya yang namanya CPU, prosesor, processing adalah yang ini. Baik, ini namanya casing ya, casing komputer. Baik. Selanjutnya yang akan saya kenalkan adalah ke sini dulu ya. Nah, bagian ini namanya atau hardware ini namanya motherboard ya. Ibunya semua papan seperti itu. Jadi induknya papan. Ini nanti semua ya hardware yang ada di komputer, baik itu RAM ataupun prosesor ataupun fan atau heatsink, itu nanti akan ke sini lah. Seperti itu, ditempelkannya seperti itu ya. Ini namanya motherboard ya, motherboard, lain motherboard kadet, motherboard atau mainboard ya, papan utama. Selanjutnya yang akan saya kenalkan adalah
ke sini ya. Ini namanya RAM, random access memory gitu kan, atau kita menyebutnya memori lah seperti itu ya. Yang penting kita tahu dulu, saya kembali mengingatkan, ini namanya caching ya, atau CPU lah. Yang ini namanya motherboard, yang ini namanya RAM atau memori ya. Ingat ya, pasti sudah ingat, baru 3 alat nih yang baru dikenalkan. Selanjutnya yang akan saya kenalkan adalah yang ini, tadi sudah disinggung sedikit. Yang ini namanya prosesor ya, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya yang ini nih ya. Yang ini namanya hard disk ya. Saya tidak akan membahas ini SATA, ini ATA, apa perbedaan SATA, apa perbedaan ATA, itu tidak akan saya bahas ya. Yang penting Anda tahu nama-nama hardware komputer apa saja, kemudian nanti kita bisa merakitnya sampai komputer bisa nyala ya. Ini sudah. Kemudian ini ya, kabel data ya, kabel data SATA. Yang ini kabel data SATA seperti itu. Yang sekarang itu menggunakan kabelnya yang model kayak gini. Kalau yang dulu ini, yang ini nih ya, kalau ini yang kabel data SATA, ya kalau yang ini kabel data ATA, tetapi tidak akan saya gunakan yang ini ya, karena memang untuk komputer yang ini itu tidak menggunakan kabel data yang ATA ini. Cuman untuk pengenalan saya kenalkan, yang ini kabel data SATA, yang ini kabel data ATA lah, zaman dulu ya. Nah, yang selanjutnya yang akan saya kenalkan adalah ini nih ya, DVD writer ya, seperti itu. Ini untuk membaca CD, untuk membaca DVD, untuk recording juga, maksudnya untuk memburning ya, untuk menyimpan atau menyimpan, mengesep lah gitu kan, data ke dalam DVD ini bisa ya, DVD writer gitu. Kemudian ke sini ya, ini namanya pen. Kalau saya biasa menyebutnya ini pen prosesor. Kenapa pen prosesor? Karena ini nanti disimpannya di atas prosesor. Ketika prosesor dimasukkan ke sini ya, nanti disimpan di sana di bagian motherboard, maka ini disimpan di atasnya. Seperti itu. Ini pen prosesor atau biasa disebut juga heatsink ya. Itu. Ada juga yang menyebutnya ini cooling prosesor ya. Kenapa? Untuk pendingin ya, cool gitu kan, pendingin. Kemudian selanjutnya kita ke sini ya. Yang ini pasti sudah kenal ya. Namanya adalah LCD atau LED, atau mungkin menyebutnya monitor, tetapi lebih tepatnya ini dikatakan LCD atau LED ya, seperti itu. Karena monitor itu yang dulu ya, tipe-tipe yang dulu yang tabung itu disebutnya monitor tabung seperti itu. Kalau yang sekarang ini disebutnya LCD atau LED yang tipis seperti ini. Kemudian baik, kita ke kabel ya, kabel yang ini nih. Nah, yang ini namanya kabel PGA ya, untuk menghubungkan antara LCD nanti ke CPU yang ini ya, seperti itu, biar nanti ketika CPU dinyalakan nanti muncul di sini gambar. Dan tentunya jangan lupa harus dicolokin dulu ya powernya nanti, seperti itu, kabel power. Makanya ini dikatakan sebagai kabel power ya. Kemudian yang selanjutnya yang ini nih, berit ya, ini namanya mouse, seperti itu. Kalau tikus gitu kan, buntutnya, ekornya di belakang, kalau yang ini ekornya di depan, ya udahlah, ini namanya mouse ya, seperti itu ya. Kemudian yang ini namanya keyboard ya, seperti itu. Kita nanti ngetik di sini nih, nanti kita akan ngetik di sini ya. Kemudian kita butuh alat juga yang namanya ini obeng ya, seperti itu. Jadi nanti kalau masangin ini
motherboard, masangin semua, pokoknya ada yang ketinggalan kayaknya satu lagi. Oh ini, punten Patris. Nah ini power supply ya. Nah saya dibantu nih oleh Patris. Terima kasih Patris. Ya lumayan Patris masuk TV ya. Nah, kita santai saja lah. Nah kalau yang ini namanya power supply ya, untuk menyuplai listrik. Wah Pak, jika banyak gitu kan ya, kayak banyak perangkatnya ya. Bukan perangkatnya yang banyak, mungkin karena saya agak lama menerangkannya seperti itu. Saya ulangi kembali ya, sambil barang-barang Anda mengingatnya atau menyebutkannya dalam hati saja ya. Yang ini namanya apa? Oke ya, namanya adalah CPU atau casing ya. Tapi ingat, yang aslinya CPU itu yang ini ya. Tapi karena kita menyebutnya ini CPU, ya sudahlah, dibenarkan wae ku saya. Ini namanya CPU ya. Di dia tengah mapai ta. Yang ini namanya power supply. CPU power supply, kemudian ke sini kabel data SATA ya, kabel data SATA. Oke. Kemudian lanjutkan ke sini, namanya adalah DVD-ROM atau DVD writer. Oke. Kalau yang ini kabel data ATA ya, walaupun nanti tidak akan saya praktekkan, tempelkan ya. Kemudian ke sini yang ini namanya cooling processor atau heatsink atau fan processor ya. Fan itu kipas ya. Gitu. Yang ini namanya, betul sekali, yang ini namanya keyboard ya. Kemudian ke sini tadi ya, yang ini nih otaknya dari komputer ini segini ya, seperti itu. Ya, untuk memproses namanya adalah prosesor. Saya tidak akan membahas Pentium, saya tidak akan membahas dual core, core 2, core 2, quad ataupun yang lainnya tidak akan saya bahas. Yang penting adik-adik tahu atau Anda tahu bahwa ini namanya prosesor. Kemudian ke sini yang ini namanya hard disk ya, seperti itu. Kemudian ke sini yang ini namanya mouse. Oke. Kemudian yang ini nih, yang biru yang ini ya. Yang ini kabel PGA ya. Itu PGA grafik ya. Berarti ini untuk video grafik, yaitu untuk menampilkan gambar, video atau ke layar seperti itu. Kemudian yang ini namanya kabel power. Kemudian ke sini ya, ini belum ya. Yang ini namanya motherboard atau mainboard. Ya. Kemudian yang ini namanya memori atau RAM. Baik. Kemudian yang ini pasti sudah kenal, obeng. Yang ini namanya betul, koas ya, seperti itu, untuk membersihkan ya. Ini untuk membersihkan dari debu-debu seperti itu. Jangan dipakai untuk ledak ya, seperti itu. Untuk debu ya. Nah, oh ini ada nih yang kecil-kecil ini. Ya. Tentu butuh yang namanya naon kieu teh bahasa Sunda namur gitu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini untuk mengencangkan ya, nanti dipasangkan ke bagian CPU yang ini. Kemudian yang tadi yang ini gelang anti statik ya. Oh ini ada lagi nih, ini ya, DPD ini driver lah disebutnya. Ketika nanti kita sudah merakit komputer, memasangkannya sudah betul, kemudian komputernya nyala, supaya nanti tampilannya masuk ke Windows, tentu pertama kali kita harus menginstal dulu ya. Walaupun di kursus ini saya tidak akan membahas tentang bagaimana cara menginstal, itu mungkin nanti akan kita pelajari kalau misalkan ada kesempatan lain lah seperti itu. Tapi targetannya adalah kita bisa merakit komputer dengan betul seperti itu, sesuai prosedur. Kemudian kita tahu alat-alat hardware itu apa saja. Nah yang ini driver ya, ada drivernya, driver motherboardnya ya. Kemudian ada window ya, ini nanti untuk install Windows-nya. Kebetulan yang saya pegang di sini Windows 7 atau Windows 7. Yang ini drivernya
untuk driver yang mainboard yang ini seperti itu. Ya, gimana? Gampang kan? Ya, seperti itu. Gampang menghafalnya, maksudnya seperti itu kalau merakitnya nanti. Tadi sudah saya bahas satu-satu sekilas tentang fungsinya juga, walaupun tidak lengkap. Mudah-mudahan Anda semua mengingatnya alat-alat ini. Kenapa? Karena ketika nanti dirakit, saya akan menyebutkan alatnya dan Anda tidak perlu bingung lagi. Kenapa? Karena Anda sudah kenal dengan hardware tersebut. Hardware perangkat keras ya. Kalau software perangkat lunak. Nah, yang ini yang keras-keras ini yang bisa dipegang namanya hardware. Kalau perangkat lunak, nah aplikasinya yang ada di dalam ini, di PD ini itu perangkat lunak. Kayak Windows, kayak kalau Anda pasti kenal yang namanya Microsoft Word, Excel, itu perangkat lunak. Kalau yang di depan saya ini perangkat keras. Pak, ini ada yang depan satu lagi, apa itu yang putih hitam? Kalau yang ini namanya handphone. Mohon maaf ya, sama saya selalu dibawa seperti itu. Ya, saya kira cukup untuk pengenalan merakit komputer. Nanti kita lanjutkan bagaimana pengenalan hardware atau perangkat keras komputer. Nanti kita akan melanjutkan bagaimana cara merakit komputer yang ada di depan saya ini sampai nanti nyala ya di tampilan layar monitor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.